Selamat siang teman-teman. Ini kita lanjut ke materi yang inti di kelas 3 setelah kemarin PPH 25, tapi saya belum membuat rincian ulasannya ya. Nanti mudah-mudahan bisa sambil menyusul karena cukup kewalahan juga saya melakukan pembelajaran seperti ini. Tapi tidak apa-apa, ini juga bagian dari resiko. Oke. Fungsi surat pemberitahuan SPT. Nah, di sini saya sengaja menggunakan foto capture ya, agar materinya juga bisa sampai ke kalian dengan mudah dan sesuai dengan sumbernya. Di buku paket kalian ada, cuman ini saya menggunakan juga sama buku paket juga ya, administrasi pajak, cuman dengan versi yang berbeda, tidak jauh berbeda ya. Fungsi surat pemberitahuan kepanjangan dari SPT PPH Badan. Nah, ini sebelum kita belajar untuk membuat SPT, kita harus tahu dulu fungsinya tuh buat apa. SPT itu pada dasarnya sama seperti dengan bukti-bukti transaksi pada umumnya, kwitansi. Contoh ya, kwitansi itu kan digunakan kalau ada pembayaran atau penerimaan uang. Cek, kemudian faktur, itu sebagai pendukung utama ketika ada transaksi. Nah, di dalam SPT ini juga pendukung utama ketika melakukan pembayaran pajak. Sebelum melakukan pembayaran harus ada pelaporan. Nah, di dalam pelaporan itu ada rincian-rincian. Nah, rincian-rincian itu yang tertuang di dalam SPT. Percis seperti ada di dalam kwitansi atau faktur. Ketika kita mau melakukan pembayaran, pastikan harus ada rincian-rinciannya ya. Misalkan pembayaran pembelian 5 juta. Nah, rinciannya itu apa? Itu ada di bukti transaksi. Fungsi surat pemberitahuan SPT PPH Badan intinya adalah melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak terutang. Ya. Pajak terutang di sini artinya pajak terutang yang terjadi dalam 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan. Misalkan ini perusahaan Voka Ananda di tahun 2020. SPT-nya nanti tahun 2020 akan dilaporkan di tahun 2021 ya. Yang kegiatan PT Voka Ananda selama tahun 2020 akan disampaikan di tahun 2021. Itu ya. Meliputi pertama pembayaran dan pelunasan pajak yang dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Ini terjadi kalau di dalam 1 tahun itu ada pajak yang sudah dipotong sama orang lain. Nah, ini bagian yang poin A, berlaku kredit pajak. Kredit pajak itu artinya jumlah pajak yang akan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Itu nanti kita akan mempelajari itu. Apa sih, gimana sih disebut kredit pajak? Kemudian yang B, penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak. Nah, di dalam SPT itu ada penghasilan ya. Kalau kita ngomong tentang objek pajak, berarti objek pajak itu adalah penghasilan. Ada yang disebut penghasilan, ada juga yang tidak disebut penghasilan. Nah, itu dituangkan di dalam SPT. Yang C, harta dan kewajiban. Nah, poin C ini, harta dan kewajiban, ini melampirkan laporan neraca. Yang D, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, pembayaran dari pemotong atau pemungut ini poin A dengan poin B ini yang merupakan kredit pajak ya. Kredit pajak itu. Selanjutnya, ini uraiannya. Mudah-mudahan bisa mudah untuk dimengerti dengan adanya ini. Contoh mengisi surat pemberitahuan SPT. Ya, contoh. Ini ada sebuah perusahaan namanya Sinar Terang. Ada alamat lengkap beserta KPP tempat di mana perusahaan tersebut berada dalam naungan kantor pajak.
Kemudian di bawahnya ini ada kolom pemegang saham. Nah, kalau PT itu perusahaan terbuka ya. Berarti perusahaan yang dibentuk atas gabungan para pemegang saham. Nah, di sini profilnya nih ada data perusahaan, nama sampai dengan nama KAP. Kalau ada nama KAP, oh berarti perusahaan ini pernah diaudit. Diaudit itu artinya diperiksa kelayakan laporan keuangannya. Kelayakan laporan keuangannya. Ini bisa kalian pelajari. Nanti kalau kalian kuliah, kalian akan paham itu kenapa disebut wajar tanpa pengecualian. Berikutnya kita lihat di sini, mudah-mudahan kelihatan juga. NPWP-KP. Oh, ini nama yang mengaudit ya. Nama yang mengaudit, kantor akuntan publik. Itu ya, ada di situ. Ini sebagai pelengkap ke kantor pajak bahwa laporan keuangannya itu betul-betul sudah diaudit. Yang ketiga, ini daftar penyusutan aset menurut akuntansi. Ya, emang beda Mister, ada menurut akuntansi dan menurut pajak. Ya, kalau menurut akuntansi kalian dulu pernah belajar dengan metode garis lurus. Misal udah pernah belajar ya dulu. Kalau metode garis lurus itu kan simpelnya harga aset dikurangi nilai sisa dibagi umur ekonomis. Nah, ini bisa kalian cek nih. Waktu diperoleh, tanggal diperoleh itu bisa dalam artian tanggal pembelian gedung. Umur ekonomis berarti gedung tersebut akan digunakan sampai 25 tahun. Ya. Kas diperoleh itu artinya pada saat membeli gedung tersebut berapa harganya. Nilai residu, nilai sisa ya. Nilai sisa itu berdasarkan taksiran, kira-kira aja. Itu nanti selama 25 tahun harga dari gedung tersebut berapa sih yang masih bisa patut. Nah, beban penyusutan per tahun itu beban penyusutan yang sudah terhitung. Ya, yang sudah terhitung. Kalau kita lihat ini kan diperolehnya 2000 ya, tahun 2000. Berarti kalau beban penyusutan per tahunnya sampai dengan 2015 nih, ya. Ada 15 tahun. Berarti selama dengan 15 tahun beban penyusutannya itu 70 juta. Sampai dengan yang inventaris ya, tanggal perolehan. Berikutnya laporan laba rugi. Nah, ini nanti kalian jangan terlalu bingung untuk mempelajari SPT. Pertama, kalian juga harus sudah paham dengan penyusunan laporan laba rugi. Ini perusahaan dagang ya. Kalau kita lihat di sini penjualan, diskon penjualan sampai dengan nanti ada harga pokok dan labanya. Ini kalian bisa baca penjualannya tuh terjadi 10 miliar ya, 500 juta 240 ribu rupiah. Ada returnya 12 juta, diskonnya 8 juta. Nah, di sini nih, ini ketahuan ini. Kalau kayak gini, bagaimana sih ngeliat omsetnya, Mister? Nih, omsetnya ini nih. Ini omset ya, 10 miliar 500. Nah, itu omset. Oke, berikutnya ini sampai bawahnya ini juga ya. Ini nanti sama di buku kalian juga ada ya. Cuman saya tekankan kalian wajib mempelajari dari sumber ini. Kalaupun ada kepotong ini bukan informasi yang berarti banget. 1897870 itu kosong ya. Pendapatan sewa sudah ada juga di sini informasinya. Nah, kemudian sini materi baru buat kalian. Di sini ada kondisi-kondisi yang jadi misalkan begini. Ini kondisi-kondisi kayak gini bisa ketahuan dari mana? Ini ada catatan tambahan ya. Ternyata di poin pertama untuk beban gaji staf penjualan di dalam nominal beban gaji staf penjualan itu ada pembelian isi ulang ponsel. Kira-kira pembelian isi ulang ponsel itu masuk tidak ke dalam beban gaji staf penjualan? Itu ya. Itu kan bentuknya kalau di dalam pajak disebutnya natura ya, kenikmatan. Natura, kenikmatan, cuman yang diberikan dalam bentuk
fasilitas, bukan dalam bentuk uang. Itu disebutnya natura, ya. Natura. Nah, ini informasi tambahan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 sampai dengan poin yang selanjutnya itu nanti mengalami penyesuaian. Di pajak juga ada penyesuaian, namanya rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal itu maksudnya menyamakan persepsi laporan keuangan dengan laporan pajak. Loh, emang harus disamakan, Mister? Harus. Karena nanti kita melaporkannya buat pajak, berarti standarnya kita samakan dengan standarnya pajak. Ya, kita samakan dengan standar pajak. Contoh, kalau di dalam standar pajak, ini yang poin 1 aja ya. Kalau beban gaji staf penjualan itu hanya berisi beban gaji staf penjualan. Natura tidak dimasukkan ke dalam beban gaji staf penjualan. Itu ya. Ini siapa yang tahu Mister informasi ini? Yang tahu informasi ini adalah staf. Staf kantornya. Kalau orang pajak nggak ngerti informasi tentang ini ya. Yang ngerti informasi ini adalah staf pajak. Begitu juga dengan pendapatan sewa. Yang ngerti ini adalah staf pajak. Staf perusahaannya, staf perusahaannya. Poin 3 juga sama, staf perusahaan. Pokoknya yang mengetahui tentang adanya kondisi informasi tambahan ini staf perusahaan. Beban gaji penjualan ini mengalami penyesuaian. Total pendapatan sewa sebesar 70.820 juga mengalami penyesuaian. Kenapa ini? Karena ini sudah masuk ke dalam PPh final. Ya, PPh final itu berarti mengurangi ya. Itu. Kemudian yang ini juga dalam bentuk deposito. Kemudian yang poin 4 ini sudah masuk ke dalam kredit pajak. Poin 5, beban administrasi lain-lain terdapat sumbangan kepada masyarakat. Nah, ini sumbangan kepada masyarakat juga bagian dari yang perlu disesuaikan. Angsuran PPh 25 per bulan juga perlu disesuaikan. Oke, biar tidak kita terlalu bingung, kita per step ya, yang poin 1 dulu. Ini kan ada, kalau kalian simak, kalian bisa buat coret-coretan. Di situ ada isi ulang ponsel. Isi ulang ponsel, tapi isi ulang ponsel tersebut masuk ke dalam beban gaji penjualan. Ya. Isi ulang ponsel tersebut masuk ke dalam beban gaji penjualan. Oke, ini ntar saya jabarkan nanti. Kita coba lihat dulu yang ininya masuk kurang atau nambah. Ada koreksi positif dan koreksi negatif. Ya. Kalau kita lihat di sini, koreksi positif itu sifatnya adalah plus, menambah ya. Sifatnya menambah. Apa aja yang masuk ke dalam koreksi positif? Ini kalian bisa gampang hafalkan. Beban gaji staf penjualan natura, ya. Beban perjalanan 20 juta. Beban gaji administrasi natura. Kalau ada kata natura berarti kenikmatannya dalam bentuk barang ya, bukan dalam bentuk uang. Tadi ada beras, ada Indomie. Tapi bisa dinilaikan senilai uang ya. Beban rekreasi itu juga sama, bentuknya bukan uang tapi fasilitas rekreasi. Sumbangan juga sama. Nah, ini masuk ke dalam koreksi positif. Nah, langkah dalam menyusun ini, pertama, laba bersih sebelum pajak. Kalian tulis di sini. Ini adanya di laporan keuangan ya. Kalian lihat lagi nanti di video yang sebelumnya. Nanti juga ini mungkin akan saya bagikan juga slide-nya ya. Ini dilihat ininya 1971, kemudian dikelompokkan yang positif-positif dan yang negatif-negatif. Untuk pertemuan ini saya belum menjelaskan negatif atau positif, biar kalian setidaknya paham apa aja transaksi yang masuk ke koreksi positif dan koreksi negatif. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba bahas kenapa bisa disebut koreksi positif dan kenapa bisa disebut koreksi negatif. Itu ya. Koreksi negatif, selisih kurang biaya penyusutan komersil, ada di tabel yang tadi. Pendapatan sewa gedung, nah tadi PPh final. PPh final itu artinya PPh yang udah langsung dipotong di awal dan tidak bisa jadi kredit pajak.
Ya, itu namanya PPh final. PPh yang langsung dipotong di awal dan tidak bisa masuk ke kredit pajak. Pendapatan bunga juga itu bagian dari PPh final ya. Jadi ini yang mengurangi. Yang mengurangi apa kalau koreksi negatif? Ya mengurangi jumlah pajak, laba sebelum pajak. Setelah udah dihitung, laba bersih sebelum pajak ditambah koreksi positif dikurang koreksi negatif, hasilnya PKP, penghasilan kena pajak 1.935 ya. Kemudian ini nanti juga akan ada pembahasan lagi 1,93 miliar. Nah, di sini kita menggunakan tarif yang karena omsetnya tadi itu lebih dari 4,8 M, maka cara perhitungan rumusnya seperti ini ya. 25% kali 50% kali 4,8 miliar dibagi 10.479. Nah, Mister, ini 10.479 itu diperoleh dari mana? Ya. 10.479. Oke. Kita lihat di sini. Ini 10.479 diperoleh dari penjualan ya. Penjualan yang ada di sini. Ini saya agak muter-muter tapi nggak apa-apa. Nah, nih penjualan bersih 10.479. Nah, ini diperoleh dari sini ya. Itu. Oke, itu diperoleh dari 10.479 dikalikan 1935 itu diperoleh dari PKP. Nah, 4,8 M itu angka minimum omset. Angka minimum omset itu tarif dari dari Kementerian Keuangan ya, 4,8 M. 25% dan 50 itu angka perhitungannya. Dan 4,8 M. Per bawahnya yang jadi pembagi itu penjualan bersih dikalikan PKP. PKP-nya sebesar 1,935. 018 sekian. Jadi hasilnya berapa? 110 793 125. Kemudian ya, penghasilan yang tidak memperoleh fasilitas dikalikan juga ada dua tahapan ya, 25% dikalikan 1935. 1935 itu apanya? Itu PKP-nya ya. Hasilnya menjadi 8 dikurang 886.345. 886.345 ini dari mana, Mister? 886.345 ini diperoleh dari 4,8 miliar dibagi 10.479.080 ya, dikali ini. Ya, dikali ini. Itu hasilnya itu ya. Kemudian dapat 262. Dapat 262, hasil terutangnya 372.961.375. Baru deh ini. Ini apa artinya? Ini pajak yang harus dibayar di tahun 2016. Ini kan tahun 2015 ya. Ini kegiatan bisnis tahun 2015, pajaknya udah ketahuan segini. Nah, 372 juta sekian itu nanti akan dibayar di tahun 2016. Dalam bentuk apa, Mister? Dalam bentuk cicilan, angsuran. Nah, itu masih nyambung dengan PPh 25 yang kemarin. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Setelah itu, ini ada kredit pajak. Apa itu maksudnya kredit pajak? Maksudnya jumlah pajak yang terutang tersebut bisa mengalami pengurangan. Bisa mengalami pengurangan karena di tahun berjalan atau di tahun 2015 si perusahaan tersebut sudah membayar PPh 23, sudah membayar PPh 22 dan sudah membayar selama 1 tahun PPh 25 ya. Tapi ini PPh 25 yang terjadi di tahun 2014, dicicilnya di tahun 2015.
pas di total 211 766 400. Itu pajak yang sudah dibayar sama si perusahaan ini. Karena sudah pernah membayar pajak, maka jumlah pajak yang terutang mengalami pengurangan. Ya, pengurangan. Jadi 161.194.975. Kok disebut kurang, Mister? Kenapa? Nah, ini. Kenapa disebut kurang? Karena pajak yang terutang jumlahnya masih lebih besar daripada pajak yang sudah pernah dibayar. Pajak yang terutang ini kan jumlahnya 372, 961, 375. Itu lebih besar jumlahnya daripada kredit pajaknya atau pajak yang sudah pernah dibayar. Pajak yang sudah pernah dibayar selama tahun 2015 itu sebesar 211 766 400. Kalau dikalkulasikan atau dikurangkan, nah berarti masih ada kurang bayar 161 194 975. Nah, inilah pajak yang nanti akan dibayar di tahun 2016 dalam bentuk angsuran. Kalau ada kata angsuran berarti tiap bulan dicicil bayarnya. Itu ya, teman-teman. Tiap bulan dicicil. Nah, tuh materi yang ininya. Kemudian saya akan coba jelaskan kenapa ini bisa seperti ini. Ini memang agak lompat-lompat tapi tidak lompat-lompat banget. Ya, tidak lompat-lompat banget. Gedung itu menurut umur komersil. Komersil itu artinya menurut laporan keuangan, laporan akuntansi itu berlakunya 25. Tapi kalau di pajak itu untuk gedung standarnya 20 ya. Standarnya 20. Kendaraan juga sama, kelompok 2. Nah, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 1 itu di buku kalian coba kalian baca. Itu ada penetapannya ya. Nah, kalau di kendaraan itu umur ekonomisnya secara pajak, aturan pajak itu selama 8 tahun, mesin juga 8 tahun, peralatan 8 tahun, inventaris 4 tahun. Nah, kemudian 25 juta, kok dapat 95 dari mana, Mister? Nah, coba dikurang itu ya. 1.900.000 1,9 miliar dikurang 150.000 dibagi 20. Dibagi 20. Coba 1,9 M dikurang 150 juta dibagi 20 dapat hasilnya. Nah, kemudian bisa dibilang selisih itu dari mana? Lihat antara komersil dengan pajak itu besaran mana jumlahnya. Oh, besaran pajak. Ya, yang jadi acuan pajak berarti selisih 25. Keterangannya di bawah fiskal. Kalau di atas fiskal gimana, Mister? Kalau di atas fiskal berarti yang komersil lebih besar nilainya dibanding hasil penyusutan fiskal. Penyusutan komersil di sini lebih besar ketimbang penyusutan fiskal, maka keterangannya di atas fiskal. Nah, ini cara perhitungannya. Bawah-bawahnya kalian cek lagi, kalian hitung lagi. Contoh yang inventaris 30 juta dikurangi 8 juta dibagi 4 tahun. Coba berapa itu hasilnya ya. Silakan video ini kalian ulang lagi, kalian putar dan coba fokusnya sama contoh yang ada di sini ya. Fokusnya sama contoh yang ada di sini agar lebih mudah mengertinya. Baru nanti pakai menggunakan yang ada di buku. Karena kalau yang di buku itu kompleks, banyak. Karena itu banyak, jadi yang sifatnya teori-teori kita nomor 2 kan dulu. Kita coba langsung praktek. Biar pemahaman tentang PPA badan dan SPT-nya langsung dapat. Kalau sudah dapat pemahamannya, dijelaskan teori agak lebih mudah nyambungnya. Oke ya, sampai di sini silakan kalian simak.